Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan enumerasi menggunakan tools SoftPerfect Network Scanner. Tools ini digunakan untuk mencari port yang bisa dilakukan untuk melakukan hacking. Di sini toolsnya itu untuk mendapatkan port, untuk mendapatkan tadi sebelum saya bilang untuk mendapatkan port untuk bisa melakukan itu, melakukan melakukan hacking. Di sini software apa? Toolsnya ini hanyalah ini apa? Toolsnya itu adalah itu untuk mencari dasar-dasarnya doang. Jadi kalau untuk bagian selanjutnya itu menggunakan tools-tools yang hard gitu. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan SoftPerfect Network Scanner. Di sini untuk mendapatkan IPv4 from dan ininya dan to-nya ini saya menggunakan IPv di sini, terus memilih di Qualcomm Altero AR9 untuk 2 kali. Nah, itu lakukan start scanning. Untuk penggunaan tools SoftPerfect Network Scanner ini tidak begitu tidak begitu menyulitkan. Jadi hanya untuk melakukan hanya untuk memasukkan IPv4 from dan to-nya ini, setelah itu melakukan start scanning. Karena di sini saya menggunakan itu hotspot melalui HP, jadi nggak begitu banyak yang terlihat di sini. Tapi jika saya menggunakan di WiFi atau WiFi umum yang dimana WiFi itu dijangkau oleh banyak device, mungkin bakal terlihat banyak di sini. Nah, di situ kita bisa menggunakan SoftPerfect Network Scanner itu untuk mencari port yang terbuka untuk melakukan hacking. Karena saya di sini menggunakan hotspot melalui HP, melalui perangkat mobile. Jadi untuk bagian sini dari IP address sampai hostname ini cuman ini aja. Tapi jika melakukan tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika menggunakan WiFi umum yang banyak diakses oleh banyak device, jadi kita bisa melakukan mencari port yang terbuka untuk melakukan hacking. Oh ya, untuk tambahan di sini SoftPerfect Network Scanner itu hanya bisa melakukan hanya bisa mendapatkan port terbuka itu hanya untuk melalui PC. Jadi kalau misalnya kita mencarinya melalui perangkat mobile itu nggak bisa. Jadi sebelumnya ini saya udah pernah mencobanya ini, dan saya mencobanya itu untuk mencari port itu. Jadi saya mencari port di perangkat mobile dan itu nggak ada dia. Jadi mungkin menurut saya, jadi untuk mencarinya dari port yang menggunakan PC dia bisa. Itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok. Halo, Mas Arif ya. Coba ini kita udah dapat IP-nya nih. Terus supaya kita dapat informasi tentang user IP tersebut kayak gimana? Misal pakai device apa, MAC address-nya berapa, kayak gimana? untuk melakukan itu ya sebenarnya kalau saya menggunakan WiFi umum ya. Jadi di sini kita tinggal klik kanan ini, kita bisa mencoba-coba di bagian-bagian sini. Tapi karena saya menggunakan ini ya Mas ya, menggunakan hotspot mobile, jadi kalau saya mencari kayak di bagian ini kan, untuk mencoba-coba di bagian ini kayak HTTP, HTTPS, VTP, Astelnet atau Astelnet itu jadi nggak bisa dia kalau untuk mencari melalui perangkat mobile. Jadi seperti tadi yang saya bilang sebelumnya itu, ini hanya bisa digunakan itu untuk mencari port terbuka di perangkat PC gitu Mas. Nah ini di sini kita bisa banyak nih mencoba-coba
kelebihan di ini di software network scanner. Jadi kita bisa mencoba di sini gitu. Ada lagi propertiesnya coba buka coba. Yang ada properties. itu kan ada properties. Oh bentar Mas. Bentar. Mana tadi ya? Properties kan? Ya. Itu apa? Itu kan MAC address ya, berarti kita dapat MAC address-nya kan? Iya, ini kan MAC address yang di sini juga kan Mas, yang di sebelahnya ini juga kan MAC address-nya. Tuh. Nah, ini kan hostname-nya Android lokal, ini berarti dia tuh melalui perangkat hotspot mobile. Jadi kalau misalnya mungkin gini ya Mas ya, contohnya kalau misalnya kita nih ada perangkat kayak CCTV kan? Nah, jadi kalau misalnya CCTV itu kan nyambungnya juga sama WiFi gitu. Nah, kita tahu di situ apanya. Kalau kita bisa itu loh, bisa masuk lewat WiFi itu, jadi kita bisa mengetahui juga itunya. Apa itu? Perangkat kayak CCTV online itu. Nah, jadi di situ kan kita udah itu kayak ngedapatin port terbuka dari itunya WiFi-nya gitu. Jadi semisal kita searching IP tuh, terus dapat nanti kelihatan juga IP-nya CCTV gitu atau iya. gimana? Jadi iya benar, iya kayak tadi Mas Mangga bilang gitu. Tapi ini kan software VK Scanner ini hanya bisa digunakan kalau dia itu menyambung sama perangkat WiFi gitu loh Mas. Jadi dia kalau bakal nge-scanner itu melalui perangkat WiFi itu gitu. Jadi kalau misalnya kita nih nggak nyambung sama WiFi nih, terus kita melakukan star scanning kan, kita kayak tadi kita ngelakuin star scanning nih. Mungkin saya contohin aja Mas ya. Saya matiin ya di sini ya, saya matiin WiFi-nya. Ini kan ada tulisan Qualcomm Atheros AR9 kan Mas? Nah, ini kan kalau dia nyambung WiFi kan ada Qualcomm Atheros 9 ini kan ininya IP address dari PC saya kan? Nah, ini kan kalau misalnya kita nyambung sama WiFi-nya, jadi bakal kelihatan ininya IP address PC kita, jadi bakal kelihatan. Nah, misalnya kata di sebelumnya saya matiin WiFi saya nih. Saya Suara Anda kalau wifi-nya mati, hilang juga loh Mas. cek. Ada suara nggak? Ada. Kalau sekarang ada. Oh ya tadi kan itu kan wifi-nya saya matiin, jadi mohon maaf nih tadi saya matiin karena tadi ngasih contoh ya. Coba tadi itu ada 2 device. Bentar saya nyambungin lagi. Bentar. Nah, kayak tadi kan sebelumnya itu kan ininya kalau semisal saya matiin wifi-nya itu ini dia. Jadi dia kayak Qualcomm Atheros AR9-nya ini nggak ada dia. Bentar mas. Jadi ini Qualcomm Atheros AR9-nya ini jadi nggak ada kalau misalnya saya matiin wifi-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan scanning port terbuka itu, jadi kita harus nyambung sama satu router yang menyambungkan sama beberapa perangkat yang kayak device kayak misalnya contohnya kayak itu mas ya. Mungkin kayak PC gitu, kayak PC yang lain. Jadi kalau misalnya buat PC dia masih bisa untuk melakukan scanning port terbuka. Kalau misalnya untuk perangkat kayak mobile nggak bisa. Mungkin kalau untuk perangkat kayak CCTV online mungkin dia juga bisa itu mas. Saya udah pernah lihat kok itu orang
yang melakukan menggunakan ini, melakukan scanning port terbuka tuh dia jadi itunya jadi CCTV-nya itu nyambung sama wifi-nya, jadi dia bisa melakukan bisa masuk gitu di di CCTV-nya. Itu sudah termasuk kayak itu hacking tingkat lanjut. Jadi ini software network scan ini hanya untuk mencari port terbuka. Jadi kalau untuk melakukan kayak tadi sebelumnya tadi saya bilang untuk kayak misalnya kita masuk lewat CCTV secara online itu dia melakukan melakukan hacking tingkat lanjut gitu loh. Jadi software network scan hanya untuk itu, hanya untuk mencari port-port terbuka gitu, Mas. Bisa di save nggak sih Mas ke informasi yang itu misalnya jadi formatnya TXT deh, bisa kayak informasi kalau jadi kayak di Nmap gitu ya Mas ya? Iya, kayak IP. Kalau kayak di Nmap itu nggak bisa Mas. Saya kemarin tuh udah nyoba-nyoba juga sih. Kalau misalnya kita nyari kayak nge-save itu loh, kayak nge-save IP address gitu kan? Nge-save IP address kayak gitu untuk melakukan port-port untuk cari-cari port-port terbuka gitu nggak bisa dia. Jadi dia harus lewat langsung dari toolsnya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada yang ditanyain lagi nih? Sepertinya udah nggak ada Mas. Oh ya udah. Masih ada nggak? Mas Saya udah Robi? cukup Mas. Nggak ada Mas Pakar, kayaknya. Mas Pakar gimana Mas? Cukup Mas. Oke, berarti saya sudahi dulu penjelasan tentang tools software perfect network scanner. Kalau ada salah dari kata saya dan kekurangannya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Are.